Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tidak berminat membuat video tentang analisa hasil pertandingan Manchester City dengan Real Madrid. Tapi dikarenakan 2 hari lalu atau kemarin saya membaca sebuah berita di media, Rooney mengatakan kekalahan City diakibatkan dari tidak adanya sosok Walker di tim City lagi. Ini seolah-olah dia bilang Walker bisa jadi orang-orangan sawah untuk menakut-nakuti pemain Real Madrid sekarang. Pernyataan-pernyataan yang merendahkan Real Madrid, tidak mengakui pencapaian Real Madrid, biasa terjadi. Karena seperti kata Voldemort di Harry Potter, kebesaran mengilhami iri hati. Tapi saya tidak menduga datang dari Rooney, seorang pelaku sepak bola terkenal dan cukup punya prestasi. Harusnya dia lebih mengetahui hal seperti ini. Mungkin dia berpikir Walker bisa dijadikan Cristiano Ronaldo ketika bertemu City. Dia cedera tetap dipasang untuk membuat pemain-pemain Manchester City mewaspadai dia sehingga tidak lepas menyerang. Ataupun dia berpikir Walker sudah mencapai tingkat kualitas permainan seperti Riquelme di Piala Dunia 2006. Oke. Sekarang coba kita analisa apakah betul ketidakhadiran Walker bisa mempengaruhi hasil pertandingan antara Manchester City dan Real Madrid. Real Madrid seperti prediksi saya yang lalu memainkan 4-3-3 dengan Asensio, Tchouaméni center back, yang di luar dugaan dia menempatkan Valverde di fullback untuk menghadang Grealish. Grealish ini sudah saya katakan di video yang lalu cukup berbakat dan sangat baik dalam 1 lawan 1. Jadi Ancelotti tidak menempatkan Fran Garcia dan Mendy, tapi menempatkan Mendy dan Valverde. Dan dia mendorong Camavinga menjadi deep lying midfielder bersama Ceballos dan Bellingham gelandang menyerang. Vinicius, Mbappe dan Rodrigo di lini serang. Nah, sekarang kita lihat City menurunkan seperti yang saya prediksi, Grealish, De Bruyne, Silva. Sayangnya dia tidak menurunkan Foden di awal babak. Dia menurunkan Silvinho kalau tidak salah. Silvinho ini cukup berbakat, pergerakannya cukup eksplosif, tapi menurut saya Foden lebih dapat memberi daya rusak ke pertahanan lawan. Nah, sekarang kita selalu bilang Ancelotti miskin taktik, Ancelotti miskin taktik. Ancelotti pelatih berbakat dengan kemampuan melihat kelebihan dan kekurangan timnya sendiri dan tim lawan. Di sini kehebatan Ancelotti yang harus kita akui. Ancelotti bilang dia melonggarkan lini tengah supaya pemain City bisa masuk. Dan dia bilang dia tidak pressing di lini tengah. Biar aja pemain City masuk. Dan City berkali-kali Guardiola terjebak dengan sistem ini. Ketika Guardiola menyerang, City menyerang, maka pertahanan City menjadi tinggi dan menyisakan banyak ruang atau lapangan yang luas di area pertahanan City. Ini bisa dimanfaatkan seperti kita ketahui, Madrid sekarang punya Mbappe dan Vinicius dan kedua-duanya adalah pelari cepat. Bellingham juga pintar membaca keadaan. Mbappe dan Vinicius ini memang mengharapkan bola zona. Dan bola zona ini bisa diberikan jika ada ruang yang cukup di pertahanan lawan. Ketika City menyerang seperti skema Pep ini ingin banyak pemain di lini pertahanan lawan, pertahanan City meninggi dan meninggalkan 2 center back-nya. Dan kita lihat sendiri berapa kali serangan zona yang membahayakan City. Dan lihat bagaimana pinternya Ancelotti mencari solusi untuk pertandingan ini. Biasanya Madrid menyerang melalui tengah,
dan mengopor kepada sayap-sayapnya. Kali ini Madrid membuka lebar lapangan dengan fullback yang tidak mampu untuk membangun serangan dari sisi lapangan. Ini diharapkan oleh Ancelotti supaya De Bruyne dan Silva yang memang sudah menurun dan usia mereka sudah tidak muda lagi, dan performa mereka di segi stamina memang sudah jauh menurun dari yang lalu-lalu, harus mengcover ruang yang banyak. Jadi ketika Madrid menguasai bola, Camavinga dan Ceballos melebar atau Bellingham melebar, otomatis gelandang di sepak bola modern harus mengcover lawan di lapangan lawan. Apalagi sistem Guardiola memang menyenangi pressing yang ketat. Ketika lawan menguasai bola, dia langsung ngepres. Nah, di sini De Bruyne harus berlari jauh, Silva harus berlari jauh, sehingga di babak kedua De Bruyne dan Silva down semua, menurun sekali. Ini kan kecerdikan Ancelotti yang tidak dapat ditangkap oleh para pengamat sepak bola atau penonton sepak bola yang ngatain Ancelotti miskin taktik. Dan di video prediksi yang lalu saya udah bilang, itu kemampuan placing bola Vinicius, Mbappe, Bellingham sangat baik. Dan mereka melakukan hal tersebut. Untung aja nggak gol. Masih beruntung City. Dan saya sudah bilang di video prediksi saya yang lalu, 4 pemain menyerang Madrid, Bellingham, Mbappe, Vinicius, Rodrigo, ini sudah mencapai kata sepakat tentang bagaimana mereka menyerang. Ketika anak-anak muda ini mencapai kata sepakat, anak muda dengan skill tinggi, maka yang terjadi mereka melakukan 1-2 umpan-umpan terobosan di dalam kotak penalti City. Ini diakibatkan juga karena transisi pemain gelandang City untuk memenuhi lapangan mereka terlambat. Di sini Ancelotti dia lebih baik menunggu, karena kita tahu pemain bertahan Ancelotti memang kurang pengalaman, dan sudah dia katakan bahwa pemain bertahan ini tidak pernah bermain bersama, maka dia lebih bagus menunggu. Dia tidak menyerang dengan pemain yang terlalu banyak. Ceballos dan Camavinga harus siap selalu untuk turun mengisi ruang-ruang di pertahanan dia sendiri, sehingga Madrid bertahan dengan 6 pemain. Tapi juga seperti prediksi saya yang lalu, jika Foden yang masuk, Grealish, De Bruyne, Silva bermain pada top performa, Madrid pasti kebobolan. Sudah saya prediksi di video yang lalu. Karena Asensio tidak berpengalaman, Tchouaméni memang bukan posisinya, Valverde bukan posisinya, Mendy lubuk dari pertahanan Madrid. Udah beberapa tahun Mendy ini lubuk dari pertahanan Madrid. Gol pertama Valverde naluri menyerang, dia tidak melakukan transisi bertahan sehingga Grealish lepas dan memberikan umpan gol. Gol kedua Mendy si lubuk ini dipermainkan oleh Foden sehingga terjadi penalti. Semua pernah saya terangkan di video saya tentang prediksi Manchester City Real Madrid. 2 gol. Saya sudah bilang City, jika top performa penyerang City tetap bisa kasih gol dengan pertahanan Madrid seperti ini. Makanya Madrid tidak keluar menyerang membabi buta. Bukan tidak bisa. Di awal babak kedua 10-20 menit Madrid mengambil alih inisiatif menyerang. City kelabakan. De Bruyne, Silva tidak sanggup dia mengcover bola. Stone cuma seorang. Tapi kembali mereka kepada strategi awal. Udah kita lepas aja, longgar di tengah, biar pemain City masuk sehingga ruang mereka jauh. Sehingga Vinicius, Mbappe, Rodrigo bisa berlari. Ini taktik Ancelotti. Lalu kekalahan City ini diakibatkan menurut saya bukan karena tidak ada sosok Walker, seorang yang dianggap bisa jadi orang-orangan sawah.
bukan untuk pemain Real Madrid. Kekalahan City tok karena ego Pep Guardiola dalam menerapkan skema permainan. Dia sudah tahu materi City tidak bisa lagi dipakai skema dia. Pep tetap dia harus memaksakan skema dia, skema menyerang total. Sedangkan sekarang semua menurun. De Bruyne menurun, Silva menurun, Grealish memang waktu tampil sudah tidak pada kondisi yang fit. Bahkan saya lihat berat badannya sudah tidak ideal untuk seorang pesepak bola di level ini. Tapi Guardiola tetap maksa. Dengan pertahanan yang seperti saya katakan pada video yang lalu, pertahanan City ini bukan pertahanan kelas atas untuk tim sebesar City. Tapi dia tetap memaksa. Harusnya tim ini sudah ditinggalkan Pep, seperti Barca sewaktu Xavi Iniesta pergi, seperti Bayern yang sedang menurun. Pep tidak cocok dengan tim-tim seperti ini. Pep cuma bisa dia melatih tim yang dengan kemampuan skill yang tinggi. Materi pemain-pemain yang cukup bagus. Sekarang pemain belakangnya harus kita akui tidak pada level yang seharusnya untuk sebuah klub seperti City. Dibola-bola kan sama Rodrigo, Mbappe, Vini, Bellingham, Brahim. Jadi penguasaan bola City itu bukan semerta-merta bisa terjadi karena kemampuan City, tapi karena kemauan Real Madrid untuk menahan serangan dan melakukan serangan yang mereka bisa. Ini namanya mengerjakan sepak bola yang mereka mampu. Sekarang kita katakan Ancelotti miskin taktik. Kekalahan City karena taktik, bukan karena kualitas pemain. Walaupun dua tim ini punya kualitas lini serang yang bagus, tapi yang menentukan adalah detil-detil kecil pertandingan. Dulu sering kita dengar, ketika tim besar ketemu tim besar, pemain hebat ketemu pemain hebat, maka pelatih ngomong, hasil pertandingan akan ditentukan oleh detil-detil kecil dalam jalannya pertandingan. Inilah yang katanya detil pertandingan. Ancelotti memenangkan detil-detil pertandingan ini. Pep gagal. Pep ego. Pep ingin memainkan sepak bola yang ada di pikiran dia. Dia tidak mau tahu materinya mencukupi atau materinya mampu apa tidak, tapi dia memaksakan ini. Nah, itu yang membuat City menerima kekalahan dari Real Madrid. Ini ada pengaruhkah Walker seperti kata Rooney? Vinicius bintang muda, Mbappe bintang muda, Bellingham bintang muda, Rodrigo bintang muda. Mereka ini sekarang buah bibir di Eropa, bahkan di dunia. Tapi Ancelotti menerapkan sistem yang menyiksa mereka, membuat mereka kehilangan bola, berjuang sendiri, diserang terus-terusan. Sebagai bintang yang sedang menjadi buah bibir, saya rasa naluri mereka tidak akan menerima kalau disuruh bermain seperti ini. Tapi mereka rela dan tabah melaksanakan perannya masing-masing dalam skema yang menyiksa kebintangan mereka. Ini tidak akan terjadi jika mereka ini belum mencapai taraf tingkat mental dan spiritual yang sangat tinggi. Jadi tidak mungkin kehadiran seorang Walker yang prestasinya tidak merusak dunia dengan kemampuan yang sudah uzur untuk nakutin pemain-pemain yang sudah mencapai tingkat kebatinan yang cukup tinggi. Jadi City menderita kekalahan dari Madrid bukan karena tidak adanya sosok seperti Walker, tapi karena ego dari Pep Guardiola yang ingin selalu menerapkan skema permainan seperti yang dipikirkan di kepala dia, tanpa mau mengerti siapa lawan, tanpa mau melihat materi apa yang ada. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Ancelotti bukanlah miskin taktik. Ancelotti sungguh-sungguh sangat berpengalaman.
dan dia punya pikiran sendiri tentang bagaimana kita memenangkan sebuah pertandingan. Tidak melulu dengan semua menyerang. Tidak melulu dengan semua menyerang. Saya mengagumi Foden, cukup bagus penampilannya. Mudah-mudahan Foden bisa pindah ke Real Madrid pada suatu saat di performa yang sedang baik-baiknya. Sekian dan terima kasih.